Sebagai mahasiswa, kita pastinya terlibat dalam suatu organisasi, kepanitiaan, atau akademik lainnya. Nah, selama ini kita juga pasti memahami bahwa ini semua perlu yang namanya perencanaan yang baik dan juga kerjasama yang solid. Nah, betul nih Syifa. Di episode kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita membangun suatu program kerja yang efektif, efisien, dan sukses. Selamat datang di Podsetting, podcast seru mahasiswa accounting di episode 3. Perkenalkan, nama saya Arya Samarani Laksono, biasa dipanggil Tata. Nah, di sini aku nggak cuman sendirian loh, pastinya ditemani oleh rekan saya, yakni... Halo semuanya, kenalin nama aku Syifa Arisawati, biasanya dipanggil Syifa. Senang banget nih ketemu kalian hari ini. Tentunya kita tidak hanya sendirian atau berdua saja nih di sini. Pastinya kita kedatangan bintang tamu yang istimewa nih buat kita. Langsung saja kita sambut Mbak Rizka. Nah, di sini kita pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2024 loh teman-teman. Nah, Mbak Rizka bisa melakukan perkenalan sedikit dan menceritakan tentang pengalaman yang pernah Mbak Rizka lalui untuk mengelola program kerja selama menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini. Nah, sebelumnya terima kasih Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya yang saya hormati Budian Wahyani selaku Kaprodi Akuntansi Unusida, dan yang saya hormati seluruh dosen akuntansi, baik Bapak ataupun Ibu dosen, dan seluruh anggota Himaksi 2025 yang keren banget. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, tadi kan pertanyaannya apa? Bisa diceritakan pengalaman selama menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa. Sebelumnya aku cerita dulu ya, sebelum aku masuk di organisasi. Dulu itu aku tuh nggak suka, nggak ada minat sama sekali ikut organisasi. Bahkan mindsetku dulu kayak gini, di organisasi itu pasti ada nggak solidnya. Dan aku tuh nggak suka dengan hal yang nggak solid. Jangan ditiru ya mindsetnya. Aku nggak suka dengan hal yang nggak solid. Soalnya nanti kalau di dalam pasti aku bakal nge-backup plus pasti bakal capek sendiri. Iya. Nah, terus jadi mahasiswa. Seorang mahasiswa itu kan semuanya nyari sendiri, bukan kayak siswa lagi yang apa-apa udah disediain sama guru kan ya. Iya. Nah, kalau mahasiswa kan nyari sendiri apapun ilmu dan pengalamannya itu. Nah, waktu semester 1 aku tuh punya pikiran gini. Ingat waktu kata guru ke SMK, kalau di organisasi itu pasti ada ilmu dan pengalaman yang nggak ada di dalam kelas. Nah, terus kan sekarang udah jadi mahasiswa toh. Nah, kalau aku nggak berusaha terjun di organisasi, gimana tuh aku nyari ilmu dan pengalaman itu tadi? Nah, tadi terus aku gabung tuh ya ke Hima. Mungkin bagi kalian, mungkin sepenglihatan kalian, aku yang udah duduk di sini ini emang dari dulunya udah kayak gini, mungkin udah udah bisa komunikasi dengan baik atau apa. Salah ya, itu dulunya benar-benar nggak bisa. Dan apalagi pertama kali menjabat sebagai Ketua Hima itu nggak tahu harus ngapain. Tapi dari awal masuk Hima dan semuanya dicobain, emang niatnya cari pengalaman baru dan ilmu baru itu tadi kan. Nah, dari situlah mungkin salah satu dampak positifnya sekarang ini kalian jadi manggil aku ke sini. Kalau dibilang pantas atau enggaknya ya benar-benar nggak pantas sebenarnya aku di sini disambut sebagai materi, nggak cocok banget. Pengalamanku masih hanya di Hima aja, proker-prokernya Hima aja. Kalau disebut materi itu menurutku masih belum pantas gitu loh. Aku yakin di luar sana itu banyak yang mantan pemimpin yang udah pegang program kerja yang besar gitu. Tapi mungkin kalau ini buat semangatnya kalian, kita sharing, oke ayo gitu. Terus pertanyaannya tadi pengalaman yang ada di Hima. Iya, benar Mbak Rizka.
apa ya, sharing pengalamannya itu lebih ke kita itu jangan jadi mahasiswa yang mager itu pasti ada ya. Aku juga mager gitu. Terus kalau kita nurutin magernya terus, kita dapat apa kan ya? Kalau ngomong takut, aku tuh sering dapat omongan kayak gini sama teman-temanku. Aku kan sering emang motivasi ya ke teman-teman. Terus banyak kamu bilang kayak gini, iya soalnya kamu kuat Riz, kamu gini. Kata siapa? Kuat itu nggak akan ada kalau kita nggak ngelawan ketakutan. Kata siapa? Aku nggak takut, enggak. Ketakutan di setiap diri orang itu pasti ada. Tapi tergantung bagaimana kita berusaha untuk melawan rasa takut itu tadi kan. Nah, gitu. Jadi intinya itu kalau mager sama takut jangan jadikan alasan untuk kita terus mencari ilmu dan pengalaman. Oke, jadi tadi kan Mbak Rizka ini udah ngejelasin teman-teman bahwa sebelumnya itu memang belum pernah terjun secara intens gitu nggih di organisasi. Tapi ini Mbak, kira-kira kalau sebelum organisasi di kampus itu selama mungkin semasa sekolah itu juga sempat mengikuti organisasi? Ya, kan masih mindsetku itu bilang nggak sama organisasi karena di organisasi pasti ada nggak solidnya. Aku nggak suka tentang terkait ketidaksolidan tadi, makanya aku nggak ikut organisasi. Terus berhubung aku ingin mencari ilmu dan pengalaman baru di waktu kuliah tadi, juga ingin mencari ilmu dan pengalaman yang nggak di dalam kelas, makanya aku terjun di organisasi itu. Dan baru terjun di organisasi di kampus ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak ya, dari tadi kan kita membahas tentang himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, mungkin ada beberapa yang tahu tentang Himaksi melalui postingan Mbak Rizka di IG. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mbak Rizka, apa sih Himaksi itu sendiri? Nah, Himaksi sendiri adalah kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi. Nah, organisasi ini berfokus pada program studi akuntansi saja, yakni kita sebagai wadah untuk pengembangan skill dan kompeten khusus di mahasiswa prodi akuntansi gitu. Berarti kalau mahasiswa akuntansi yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya itu bisa masuk di himpunan mahasiswa akuntansi ini tadi, Himaksi ini ya Mbak ya? Ya tentunya, kan nggak tentang skill dan kompeten tadi kan, terkait bidangnya akuntansi, tapi juga tentang pelatihan mental, kepemimpinan, kerjasama tim gitu kan, banyak banget gitu. Ya, pastinya itu juga sangat berdampak buat gimana kita masa depannya. Apalagi di dunia kerja. Nah teman-teman kalau mau join silakan join ke Himaksi ya teman-teman. Jangan lupa follow IG Himaksi. Jadi tadi kan sudah ngobrol tentang Himaksi ini, ada tulisan sedikit. Ini pertanyaan buat Mbak Rizka sendiri. Selama menjadi ketua himpunan, ada nggak sih tantangan besar yang dialami Mbak Rizka? Dan mungkin baiknya juga dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan tantangannya. Dulu waktu awal jadi kahim, tantangan terbesarku itu pemikiranku, tantangan terbesar adalah nggak punya pengalaman, nggak punya pegangan, nggak tahu harus gimana. Itu tantangan terbesarnya. Tapi setelah jalannya beberapa bulan periode itu tadi, ternyata tantangan besarnya itu ketidaksolidan di dalam organisasi. Kayak di dalamnya jadi lari-larian terkait tanggung jawab. Nah itu tantangan terbesarnya. Gimana sih caranya? Padahal kan kita itu kalau nggak sama-sama, organisasi nggak akan bisa jalan gitu kan ya. Terus solusinya, tadi kan tanya solusi ya. Yang utama sih komunikasi. Gimana caranya seorang pemimpin ini tahu gitu loh, anggotanya itu butuh apa, anggotanya maunya kayak gimana. Kalau nggak ada komunikasi kan kita nggak tahu gitu loh, saling perasaan satu sama lain kayak gimana. Bukannya di setiap hubungan juga tolak ukur dari sebuah hubungan adalah komunikasi. Nah, berarti waktu Mbak Rizka sebelum masuk Himaksi, tantangan terbesar yang Mbak Rizka hadapi itu ada pemikirannya Mbak Rizka sendiri ya? Ya, terkait nggak tahu harus gimana, nggak punya pengalaman, nggak punya pegangan itu. Waktu Mbak Rizka udah masuk ke organisasi ini tadi, yaitu tantangan terbesarnya adalah ketidaksolidaritan di organisasi. Iya. Soalnya ya kalau menurutku sebesar apapun program kerjanya, sebanyak apapun tanggung jawabnya, kalau di dalamnya itu udah solid, kita akan bisa jalan sama-sama gitu. Berarti ini tadi itu faktor kunci utamanya dalam kepanitiaan itu komunikasi yang baik ya Mbak ya.
Jadi ini faktor utama gimana caranya program kerja itu sukses ya. Iya. Tadi kan udah disebutkan kalau komunikasi. Iya. Nah, yang pertama komunikasi, yang kedua nggak pernah berhenti berbicara. Karena yang di depan, karena saat kita menjalankan program kerja pasti ada yang namanya capek, jenuh, kesel kan ya. Nah itu jangan capek terus kita stuck gitu kan ya, nggak ada progres enggak. Tapi kalau emang tujuan kita buat sukses apa program kerja tadi, ya nggak pernah berhenti melangkah tadi. Jadi faktor utamanya yakni komunikasi dan nggak pernah berhenti. Nah, jadi tadi kan Mbak Rizka udah ngejelasin bahwa faktor-faktor kunci kesuksesan program kerja itu dari segi komunikasi yang terus kita jaga, juga ada yang namanya kita harus tetap berusaha buat Iya. memaksimalkan program kerja yang sedang kita jalankan. Nah itu dari Mbak Rizka itu menyadari bahwa dua hal penting itu pas kapan? Atau pas di tengah-tengah program kerja ini berlangsung atau setelahnya evaluasi atau bagaimana? Waktu menjalankan program kerja di tengah-tengah program kerja ini berlangsung. Kenapa? Aku mikirnya kayak gini. Kalau misalkan aku stop komunikasi sama anggota aku, kan tidak jalan kan. Soalnya kan ya terbagi setiap divisi, terbagi tiap departemen atau terbagi divisi atau apa gitu kan ya. Iya. Kalau nggak komunikasi, aku nggak tahu apa si ini udah melakukan kewajibannya, apa tugasnya, tupoksinya, apa gitu. Jadi kesimpulannya ini Mbak Rizka itu nggak pernah berhenti di situ aja, terus harus mencari di mana letak kesalahannya ya Mbak ya, agar suatu organisasi ini berjalan dengan lancar untuk melaksanakan program kerja tersebut. Kita memasuki pertanyaan selanjutnya nih Mbak Rizka. Kira-kira ada nggak sih kayak strategi menurut Mbak Rizka nih dalam mensukseskan sebuah program kerja yang tadi? Pertanyaannya strategi ya. Aku jawab pakai langkah-langkahnya aja ya. Iya, Kalau bisa. kesimpulanku sendiri selama pengalaman 1 periode kemarin. Yang pertama kita harus tahu medan perangnya kita. Kenapa kok aku nyebutnya medan perang? Mungkin terlalu terlalu keras ya kalau nyebutnya medan perang enggak. Kenapa? Karena pada dasarnya kan emang aku itu belum pernah ada pengalaman. Jadinya itu gimana caranya aku memenangkan program kerja ini. Jadi kan harus berusaha berjuang seperti medan perang tadi kan gitu. Medan perang yang tak maksud ini berarti kita itu harus ngerti gitu loh. Program kerja yang kita jalankan, kayak kita harus pengajuan proposal sponsorship itu minimal berapa bulan, terus pengajuan materi, terus juri itu minimal berapa bulan. Jadi kalau udah tahu medan perangnya kan kita harus jadinya ngerti gitu loh, pembentukan kepanitiaan ini berapa bulan sebelum acara gitu. Nah, berarti kan kalau udah ngerti medan perangnya, kita jadi ngerti gitu loh konsep acara kita itu kayak gimana, tujuan acaranya kita untuk memperoleh outputnya kayak gimana, sasaran kita kepada siapa aja, jadinya kan udah tahu. Nah, kalau udah tahu konsep acaranya kita menentukan langkah-langkahnya kayak gimana untuk meraih kesuksesan di konsep tadi gitu kan ya. Kalau misal pertanyaannya gini, terus langkah-langkahnya kan banyak Mbak Rizka. Misalkan untuk mensukseskan sebuah acara ada 1000 langkah. Gimana kita menghafalkan semua itu? Kan nggak mungkin hafal toh. Aku sendiri juga nggak hafal gitu. Jadi langkah keduanya kita harus ngerti, kita harus bisa menentukan skala prioritas. Kalau kita ngerti skala prioritas, berarti kita ngerti dong langkah pertama, langkah awal yang kita ambil untuk program kerja ini apa. Kayak misal, tadi kan tahu medan perangnya kalau sebuah pengajuan proposal itu 2 bulan sebelum. Jadi langkah awalnya harus menyelesaikan konsep tadi, terus dimasukkan ke proposal jadi harus pengajuan ke sponsorship tadi kan ya. Nah, jadi kan setelah tahu konsep acaranya, terus langkah-langkahnya kayak gimana. Nah, kalau udah tahu skala prioritasnya, langkah apa yang pertama kita ambil. Nah, berikutnya adalah kita harus menentukan target. Jadi kayak misal seharinya kita harus menyelesaikan tugas apa aja. Jadinya kalau kita tahu skala prioritasnya, kalau kita nggak menentukan target ya sama aja dong. Bisa aja kita males terus ngelakuinnya 1 bulan lagi. Sama aja kita nggak menjalankan tahapannya dan nggak bisa mensukseskan program kerja tersebut gitu kan ya. Jadi dari semua langkah-langkah tadi nggak akan bisa jalan kalau kita berhenti. Jadi kembali lagi kepada faktor utamanya tadi.
nggak berhenti melangkah dan nggak berhenti komunikasi. Biar semua langkah-langkah yang tak sebutkan tadi itu bisa berjalan secara maksimal. Jadi kalau boleh aku menyimpulkan dari semua ini berarti ada 5 ya Mbak ya di sini. Jadi yang pertama nih teman-teman, kita harus menganalisis dulu seperti apa medan perannya. Terus kita harus merancang konsep acaranya itu mau seperti apa. Lalu kita harus menemukan langkah-langkahnya seperti apa. Selanjutnya ada skala prioritas dan yang terakhir kita harus memenuhi targetnya. Jadi tadi kan Mbak Rizka ini udah ngejelasin teman-teman bahwa cara membangun tim nasional itu dengan cara berkomunikasi yang baik. Nah, tapi nih Mbak, kadang kan kita kalau udah berkomunikasi yang baik tuh ada tetap ada yang namanya itu kurang koordinasi satu sama lain. Nah, itu gimana sih cara ngatasinnya? Ini tak jawab dari dua sisi ya, dari pimpinan dan anggota. Anggota. Kalau dari pimpinan, sesusah apapun gimana caranya komunikasi sama anggotanya, jangan pernah berhenti. Jadi sebagai pimpinan harus ngerti caranya ngambil hatinya anggotanya. Kembali lagi kepada kayak di sebuah organisasi dan kepanitiaan, gimana caranya pemimpin tadi menumbuhkan rasa kekeluargaan di dalam sebuah organisasi dan kepanitiaan. Kalau udah menumbuhkan rasa itu, pasti kan kita saling koordinasi gitu kan ya. Iya. Nah, itu kalau sebagai pimpinan. Kalau di keanggotaan, pasti kan mikirnya ini loh bukan sepenuhnya tanggung jawabku. Buat apa aku sampai nge-backup gitu kan ya. Kalau jawaban dari emang hati yang baik, bisa ke kalau pengen nge-backup, pasti sisi positifnya itu kalian akan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Tentunya ya kembali lagi kepada kalau kalian merasa kalau organisasi dan kepanitiaan tadi itu adalah rumah kalian akan mengusahakan sebaik mungkin dan mengkoordinasikan sebaik mungkin. Jadi kunci utamanya gimana caranya membangun rasa kekeluargaan di organisasi dan kepanitiaan. Keterbatasan anggaran nih Mbak, kan banyak organisasi yang mungkin dananya kurang. Itu saran dari Mbak Rizka bagaimana ya Mbak? Gimana ya jelasinnya? Ini aku mengumpamakan dari organisasi di kampus kita aja ya. Iya, boleh. Aku dulu itu kayak misal dari kampus itu ditarget satu periode mendapatkan dana sebesar segini gitu ya. Jadi dana itu harus tak pakai buat program kerja yang besar aja. Program kerja yang kecil harus bisa cari uang sendiri. Atau juga dari program kerja yang besar tadi pembagian dana dari kampus juga bakal kurang. Kita harus pengajuan sponsorship kan ya. Kembali lagi kepada seberapa keren, seberapa baik kita menyusun proposal tadi. Nah, proposal yang baik itu kayak gimana sih? Proposal yang baik itu biasanya kalau dari perusahaan bisa melihat apa yang kita berikan kepada perusahaan. Jadinya pemikirannya perusahaan itu kayak gini. Aku udah ngasih dana ke kepanitiaan ini, pasti aku dapat imbal balik ini. Biasanya kalau nggak dapat itu di sebuah proposal, perusahaan nggak akan ngasih kalian dana. Nah, strategi yang kedua buat ngelolosin sponsorship, itu pilih perusahaan yang make sense sama program kerja yang kita jalankan. Kayak program kerja olahraga itu kan identik sama minuman, air mineral. Jadi pengajuan proposalnya di air mineral itu salah satu contohnya gitu. Jadi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi ini tadi dari sisi pemimpin ya Mbak ya. Kalau saya simpulkan ini untuk komunikasinya biar lancar itu gimana si pemimpin ini bisa mengambil hati para anggotanya. Lalu untuk di sisi anggotanya gimana kita harus bersedia mendukung semua acara ini tadi. Ya. Lebih tepatnya dari sisi pemimpin dan anggotanya, gimana kita saling menumbuhkan rasa kekeluargaan antar sesama kita di organisasi dan di kepanitiaan. Ini bisa nih saran dari Mbak Rizka dicoba Ya, bagus banget semua ya. organisasi. Kan cocok kalau dananya masuk koordinasinya bisa Pasti cocok. sukses semua. Iya, Mbak Rizka. Kalau selanjutnya nih Mbak ya, mungkin dari Mbak Rizka bisa berbagi satu contoh pengalaman sukses dalam menjalankan suatu program kerja ini tadi agar bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi teman-teman mahasiswa di luar sana maupun di
dalam universitas ini? Mungkin dari sisi lain dari kita tercapainya output adalah tercapainya pengalaman dan skill kita nambah di sebuah kepanitiaan tadi. Jadinya kan semakin banyak kepanitiaan yang kita ambil, semakin banyak acara yang kita pegang, pastinya kan ada banyak ilmu dan pengalaman baru gitu loh, kenalan-kenalan baru, dan pastinya buat menunjang kita di dunia kerja gitu. Itu sih kalau menurutku kesuksesan itu relatif tergantung pemikirannya setiap orang, tergantung juga kondisinya orang tersebut di lingkungannya seperti apa gitu. Kalau memang di lingkungannya kurang mendukung tapi dia bisa merealisasikan itu dengan bisa mentarget outputnya tadi, berarti itu kan sudah sih. Kalau boleh aku simpulkan ya Mbak Rista, dari penjelasannya Mbak Rista tadi ini sih Pak, mungkin dari berbagai macam kegiatan organisasi, meskipun dia besar tapi nggak mencapai outputnya, itu nggak akan dikatakan sukses ya Mbak ya. Nah, sudah banyak sekali bukan wawasan yang kita dapatkan pada hari ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa kunci sukses program kerja mahasiswa terletak pada perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, dan kerja sama tim yang solid. Terima kasih banyak untuk Mbak Rizka selaku narasumber kita pada hari ini, yang sudah berbagi pengalaman dan tipsnya hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menjalankan program kerja mereka. Dan tak lupa terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk follow, share, like, and subscribe video podcast ini. Dan nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa!